down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Khairia dengan NIM 186. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengorganisasian sebagai fungsi kunci administrasi pendidikan. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian pengorganisasian dalam administrasi pendidikan. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa tugas yang dilaksanakan pengorganisasian dalam administrasi pendidikan. Rumusan masalah yang ketiga yaitu apa saja ciri-ciri pengorganisasian dalam administrasi pendidikan, dan rumusan masalah yang keempat yaitu apa saja langkah-langkah pengorganisasian dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan dan pembentukan hubungan antar kerja individu atau kelompok untuk membentuk kesatuan usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melibatkan penyusunan kelompok orang yang tepat, pembagian tugas, wewenang, dan peran dalam organisasi formal, merancang dan menetapkan komponen pelaksanaan kegiatan seperti tenaga manusia, fungsi, dan fasilitas. Yang kedua yaitu tugas pengorganisasian. Pengorganisasian berarti pelimpahan wewenang pimpinan kepada staf. Namun perlu diingat bahwa pengorganisasian yang efektif adalah pelimpahan wewenang atau pembagian tugas sesuai kualifikasi dan kompetensi staf secara profesional. Tugas yang pertama yaitu mengembangkan dan membentuk struktur organisasi. Tugas yang kedua menyesuaikan anggota organisasi dan menetapkan harapan. Tugas yang ketiga yaitu memberikan tugas dan mendelegasikan wewenang, dan tugas yang keempat yaitu mengkoordinasikan dan memberikan dukungan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pengorganisasian. Ciri yang pertama yaitu memadukan sumber daya manusia dan non-manusia. Sumber-sumber manusia memiliki syarat yang ditetapkan. Syarat tersebut yakni keahlian, kemampuan, dan kondisi fisik yang sesuai dengan tuntutan organisasi serta perkembangan lingkungan. Adanya sumber non-manusiawi meliputi fasilitas, gedung, dan perlengkapan, alat-alat dan biaya yang tersedia atau yang disediakan. Ciri-ciri yang kedua yaitu pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas, dan yang ketiga yaitu fokus pada pencapaian tujuan organisasi dengan sumber daya yang optimal. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengorganisasian. Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengorganisasian diperlukan langkah-langkah konkret dan tepat sehingga jelas siapa melakukan apa serta bagaimana melaksanakan rencana dan bagaimana mekanismenya. Langkah yang pertama yaitu memahami tujuan dan kebijakan organisasi. Upaya memahami dengan sebaik-baiknya tentang tujuan yang telah ditetapkan, kebijaksanaan, rencana, dan program rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Langkah yang kedua yaitu menentukan dan mengelompokkan tugas pekerjaan secara logis dan mudah dimengerti. Penentuan tugas-tugas pekerjaan yang akan dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kebijaksanaan dan aturan-aturan yang berlaku. Upaya memilah-memilah penggalan berbagai tugas pekerjaan yang kemudian diikuti dengan pengelompokan tugas. Penggalan dan pengelompokan tugas pekerjaan disusun secara sederhana, logis, menyeluruh, dan mudah dimengerti. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan pembagian tugas dan persyaratan kualifikasi tenaga. Penentuan persyaratan bagi orang-orang yang diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaan berdasarkan bagian-bagian pekerjaan dan kedudukan hierarkis dalam organisasi. Persyaratan ini menyangkut kualifikasi tenaga dan jumlahnya. Langkah yang keempat yaitu menyusun struktur organisasi dan prosedur kerja yang mendukung pekerjaan tujuan. Langkah yang kelima, pengadaan dan penempatan tenaga sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pengadaan dilakukan melalui kegiatan perencanaan ketenagaan, penarikan tenaga yang dibutuhkan, seleksi ketenagaan untuk menentukan suasana yang paling sesuai kebutuhan organisasi, penempatan tenaga, pelaksanaan kompetensi, pembinaan tenaga, dan mengatur pemberhentian. Dan langkah yang keenam yaitu penyusunan prosedur, metode, dan teknik kerja yang efektif. Dengan adanya prosedur akan dapat menjawab persoalan bagaimana kegiatan itu dijalankan. Prosedur dilengkapi dengan teknik dan metode kerja, yakni suatu proses penyatuan teknik terbaik untuk melaksanakan segenap aktivitas yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya itu pentingnya pengorganisasian dalam pendidikan.
Yang pertama yaitu memastikan pelaksanaan program pendidikan berjalan dengan efektif, efisien, dan produktif. Yang kedua, menjamin koordinasi yang baik antar anggota organisasi seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. Dan yang ketiga yaitu mendukung pencapaian tujuan pendidikan melalui struktur dan mekanisme yang jelas. Jadi kesimpulannya yaitu pengorganisasian dalam administrasi pendidikan adalah proses penyusunan struktur organisasi dengan membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini mencakup pengelompokan tugas, penempatan staf sesuai dengan kompetensi dan minat, serta pengaturan hubungan kerja dan koordinasi sumber daya agar rencana pendidikan berjalan efektif dan efisien. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan dikalaku saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.